Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di ruang akuntan channel. Kali ini saya akan mencoba membahas terkait dengan isu terbaru di tahun 2021 berkenaan dengan pajak yang dikeluarkan pemerintah, yaitu pajak untuk penjualan mobil dengan tarif 0%. Nah, seperti yang kita ketahui ya, bahwa semenjak tahun 2019 akhir, itu di seluruh dunia hampir sudah diwabahi oleh suatu virus yang dinamakan virus corona atau COVID-19. Nah, termasuk juga Indonesia. Nah, karena adanya wabah tersebut, hal tersebut mengakibatkan beberapa dampak ke berbagai sisi yang ada di Indonesia, termasuk ke pendapatan yang diperoleh oleh masyarakat. Nah, dengan adanya penurunan pendapatan yang diperoleh oleh masyarakat, otomatis akan berpengaruh juga nih terhadap gaya hidup masyarakat dan daya beli masyarakat, salah satunya terkait dengan mobil. Nah, mengatasi hal tersebut, maka pemerintah ada isu nih di akhir tahun 2020 bahwa di setiap penjualan mobil nanti akan dikenakan tarif 0%, sehingga kita tidak perlu membayar biaya tambahan untuk pajak di setiap pembelian mobil yang kita laksanakan. Nah, dengan adanya isu tersebut, sebenarnya ketika kita ingin membeli mobil di tahun-tahun sekarang, itu merupakan investasi bagi kita atau masuk ke bagian obligasi ya, atau salah satu ke bagian hutang. Nah, di video ini kita akan mengilustrasikan dan membahas tentang apa sih atau sebaiknya kita harus mengambil langkah apa dengan adanya isu seperti ini. Nah, di sini ada beberapa berita yang menyatakan bahwa pemerintah sudah menerapkan pajak di setiap pemain mobil untuk 0% per Maret 2021. Nah, di sini itu menjadi salah satu keuntungan bagi kita selaku masyarakat yang ingin membeli mobil tapi karena tidak mencukupi uangnya untuk membeli mobil, dikarenakan harga mobil itu cukup besar jika ditambah dengan pajak. Nah, tahun ini itu merupakan salah satu kesempatan atau malah menjadi beban ya bagi kita kalau kita yang membeli mobil. Nah, sebagai ilustrasinya, di sini ada saya ilustrasikan ya, apa sih perbedaan antara ketika kita membeli mobil dengan adanya pembebanan pajak dan ketika kita membeli mobil dengan tanpa adanya pembebanan pajak. Di sini ada harga mobil tipe XXX. Dia merupakan salah satu mobil yang termasuk ke dalam klasifikasi barang mewah. Mobil tersebut dijual dengan harga 500 juta per unit. PTA sebagai penjual mobil X tersebut memasukkan mobil XXS ke dalam perusahaan perusahaan tersebut masuk ke dalam perusahaan yang wajib mengenakan PPN di setiap produk yang dijualnya, sehingga ketika kita membeli mobil di perusahaan tersebut maka kita juga harus membayar pajak tambahan nilai dari mobil tersebut. Sejak tahun 2021, pemerintah sudah sah menetapkan kebijakan tarif pajak 0% kepada setiap penjualan mobil. Nah, sekarang kita akan menganalisis nih, dengan adanya hal tersebut, maka kita akan mengetahui perbedaan antara sebelum tarif 0% ditetapkan dan sesudah tarif 0% diterapkan. Nah, sebelum diterapkan di yang 0%, di sini kan mobil tipe XXX ini merupakan salah satu mobil yang termasuk ke dalam klasifikasi barang mewah. Maka dari itu, otomatis ketika kita ingin membeli mobil, maka harga yang kita bayarkan ke perusahaan itu sudah mencakup untuk ditambahkan dengan tarif pajak barang mewah karena mobil tersebut masuk ke dalam barang mewah. Nah, di sini ada tarif PPNBM-nya sebesar 15% dari harga jual si mobil tersebut. Harga mobilnya kan 500 juta. Jika kita membeli mobil di sebelum
yang penerapan tarif 0% ini, berarti kan ada harga mobilnya 500 juta, terus kita juga harus menambahkan dan mengeluarkan biaya tambahan untuk membayar PPNBM senilai 15% dari harga jualnya. Otomatis di sini kita harus menambahkan tambahan biaya 75 juta. Nah, selain itu, di sini ada juga keterangan bahwa perusahaan yang menjual mobil tersebut itu sudah termasuk ke dalam perusahaan yang wajib menggunakan PPN kepada setiap pembelinya. Sehingga selain PPNBM yang harus kita bayar, kita juga harus membayar PPN senilai 10% atau pajak pertambahan nilai. Maka jumlah uang yang harus kita keluarkan untuk membeli satu unit mobil XXX itu senilai 625 juta di tahun sebelum penerapan tarif 0%. Lalu bagaimana kalau sepertinya kita membeli mobil pada saat pemerintah sudah menetapkan bahwa setiap pembelian mobil itu tarif pengenaan pajaknya 0%. Bisa diilustrasikan di sini tadi kan harga mobilnya 500 juta. Berarti di sini semua pajak yang harus dibebankan pada setiap pembelian mobil tersebut itu dihilangkan, di 0% kan. Maka dari itu di sini ketika kita membeli mobil dengan harga 500 juta, maka kita tidak perlu membayar tambahan kas untuk membayar pajak PPNBM dan PPN, sehingga kita bisa mendapatkan satu buah mobil dengan hanya mengeluarkan kas senilai 500 juta. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa ada selisih yang dihasilkan dari perbedaan kedua kondisi ini. Nilai nominalnya cukup besar ya, sebesar 125 juta. Berarti di sini kalau sepertinya selisih yang 125 juta, ini masuk ke perusahaan enggak? Berarti kan ini kan kalau pajak itu kan si dananya bukan masuk ke perusahaan, tapi merupakan merupakan dana yang nantinya masuk ke kas negara, yang dimana si dana tersebut akan digunakan untuk kesejahteraan masyarakat. Sehingga bagi perusahaan tarif 0% ini tidak menimbulkan kerugian, karena uang yang 125 juta itu merupakan uang pajak yang nantinya akan disetorkan juga oleh perusahaan kepada pemerintah. Maka nilai kas bersih yang diterima oleh perusahaan mobil itu sebenarnya hanya 500 juta saja, sesuai dengan harga mobilnya. Karena yang 125 juta ini masuk ke pajak yang dibayarkan kepada pemerintah. Nah, berdasarkan ilustrasi tersebut, maka dengan kondisi demikian kita kalau membeli mobil saat ini masuk ke investasi kah, atau malah kita harus mengeluarkan obligasi atau surat hutang. Nah, biasanya kan kalau kita membeli mobil secara tunai itu kan lebih enak ya pembayarannya. Kita punya uang cukup, lalu kita belikan investasi, tidak ada beban bagi kita. Tapi kalau seperti yang kita tidak punya uang dan kita mempunyai keinginan kuat untuk membeli mobil, bisa saja kita malah mendapatkan atau mempunyai hutang di kemudian hari, sehingga hutang tersebut menjadi beban bagi kita selama beberapa periode ke depan. Nah, berdasarkan PSAK 1 itu investasi merupakan salah satu komponen akun yang masuk ke dalam bagian aset di laporan kondisi keuangan. Dan seperti yang kita ketahui bahwa aset itu transaksi yang kita akui sebagai aset itu segala jenis transaksi yang berlangsung di masa yang lampau, lalu masa manfaatnya tersebut akan kita rasakan di masa yang akan datang. Itu disebut dengan investasi. Nah, kalau kita mempunyai uang yang cukup, terus kita ingin membeli mobil tahun ini dengan tarif 0%, lalu kita akan mendapatkan manfaat dari penggunaan mobil di kemudian hari, maka si mobil tersebut bisa masuk ke dalam bisa dikatakan investasi karena merupakan aset bagi kita. Tapi kalau sepertinya kita membeli mobil tapi harus berhutang sehingga menimbulkan penambahan kewajiban di sisi pasif di laporan kondisi keuangannya, hal itu selain mobil
selain mobil yang kita terima itu akan menambah aset, tapi kita juga akan mempunyai hutang di kemudian hari. Maka hal ini menjadi pertimbangan nih bagi kita, apakah beli atau tidak. Nah, menurut hemat saya, ketika kita ingin membeli suatu barang, kita harus sesuaikan dengan kemampuan kita. Kalau sepertinya kita mampu untuk membeli barang tersebut, silakan belilah selagi kita mampu. Pasti kalau kita ingin membeli barang tujuannya untuk kebaikan kita di kemudian hari ya. Maka ketika kita ingin membeli mobil, lalu kita mempunyai dana yang cukup, maka ini sebaiknya kita membeli mobil di tahun ini karena jumlahnya cukup cukup besar ya selisihnya kalau kita membeli mobil tahun-tahun yang akan datang, dan belum tentu juga sih pemerintah tetap menetapkan 0% atas pembelian mobil. Jadi lebih baik kita beli sekarang aja kalau kita punya uang yang cukup. Tapi kalau kita tidak punya uang yang cukup untuk membeli mobil di tahun ini, maka jangan kita paksakan untuk membeli mobil. Karena kalau sepertinya kita memaksakan membeli mobil tahun ini tapi uangnya tidak cukup, maka bukan aset yang akan kita terima, tapi kita akan menimbulkan hutang, dan itu menjadi beban bagi kita di kemudian hari. Bersyukur kalau sepertinya kita mempunyai rezeki lebih di beberapa tahun kemudian, tapi kalau sepertinya kondisi setiap orang kan beda-beda ya, belum tentu sama seperti sekarang, sehingga saran saya kalau sepertinya kita belum mempunyai dana yang cukup, maka tahan dulu, jangan dulu membeli mobil di tahun ini. Ya, demikian yang bisa saya sharingkan terkait dengan isu tarif pajak 0% yang berkenaan dengan pembelian mobil. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi yang mendengarkan. Bila topik wadaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.